Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Gusti Ariana. Di sini saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Kurina Sobha Hasada dan Firda Makiyah ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kuda Richardson 20. Yang pertama adalah definisi dan penggunaan kuda Richardson 20. Kuda Richardson 20 adalah ukuran keandalan konsistensi internal untuk pengukuran dan pilihan dikotomis. Kuda Richardson pertama kali itu diterbitkan oleh Kuder dan Richardson pada tahun 1937. Nama rumus ini berasal dari fakta bahwa rumus ke-20 itu dibahas dalam makalah Kuder mengenai reliabilitas tes. Uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten dengan sasaran yang diukur secara tepat. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya disebut sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitasnya tinggi. Koefisien reliabilitas dihitung untuk mengetahui hubungan antara dua perangkat skor yang diperoleh. Persyaratan bagi sebuah tes instrumen adalah validitas dan reliabilitas. Dalam hal ini, validitas itu dinyatakan penting, sedangkan reliabilitas itu dinyatakan perlu. Karenanya, reliabilitas itu menyokong terbentuknya validitas. Sebuah tes bisa dikatakan reliabel, tetapi belum tentu tes tersebut validitas, sedangkan tes yang valid sudah pasti dia reliabel. Ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas internal dan reliabilitas eksternal. Reliabilitas internal bisa dihitung menggunakan beberapa rumus, salah satu diantaranya adalah Kuder Richardson 20. Rumus ini digunakan apabila soal tes yang dirumuskan memiliki tingkat kesukaran yang seimbang atau sama besar. Cara menggunakan rumus Kuder Richardson ini adalah yang pertama, membuat tabel analisis terlebih dahulu. Yang kedua, menghitung proporsi jawaban benar dan salah. Yang ketiga adalah mengalihkan proporsi jawaban benar dan salah. Yang keempat adalah mencari varians dari skor total. Dan yang kelima adalah menghitung reliabilitas menggunakan rumus. Baik, untuk rumus dan contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firda Makiyah akan menjelaskan mengenai rumus Kuder Richardson 20. Kuder dan Richardson ini telah merumuskan banyak formula. Salah satunya adalah KR20 ini. Formula ini sebenarnya sama dengan formula A, akan tetapi formula KR20 ini hanya dapat digunakan pada data skala dikotomi. Setelah itu, rumus KR20 adalah rumus uji reliabilitas item yang mirip dengan Kohlberg alpha yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1937. Tentang nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1. Jadi semakin mendekati angka 1, uji reliabilitas tersebut akan semakin reliabel. Maka para ahli menyatakan bahwa nilai Kuder Richardson 20 ini apabila di sekitaran antara 0,90, maka hasilnya dinyatakan soal tersebut itu reliable. Selanjutnya di sini ada rumus Kuder Richardson, akan saya tampilkan di atas sini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurina Sobha Hasada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menguji data menggunakan metode Kuder dan Richardson 20. Nah, yang pertama, menghitung total skor. Total skor dihitung dengan cara menjumlahkan jawaban ya dari setiap responden. Untuk yang kedua, menemukan nilai proporsi atau P. Nilai proporsi dihitung menggunakan dihitung dengan rumus P sama dengan S per K. Nah, untuk selanjutnya menghitung nilai P dan Q.
Nilai P dan Q dihitung dengan rumus PQ sama dengan P kali Q. Untuk selanjutnya, menghitung rata-rata total skor dengan cara X bar sama dengan sigma XI per N, di mana untuk X bar sendiri adalah rata-rata total skor, dan untuk XI di sini adalah total skor, dan untuk N adalah jumlah responden. Selanjutnya adalah menghitung varian total. Varian total dihitung dengan rumus VT sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Yang terakhir, kita akan menghitung reliabilitas penelitian dengan rumus R11 sama dengan K per K1 dikali VT min sigma PQ per VT, di mana untuk R11 adalah reliabilitas instrumen, untuk K adalah jumlah butir pertanyaan, dan untuk VT adalah varians total, dan untuk P adalah proporsi responden yang menjawab ya. Terima kasih.